Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat, teman, Abi Najihan dan Dede Ara yang berbahagia. Nih, Abi pertemuan perdana hari ini di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita harus mengisi kegiatan Ramadan kita dengan banyak amal soleh, dengan banyak ibadah. Nah, salah satu ibadahnya adalah kita harus banyak membaca dan banyak belajar. Ya, adik-adik semua ya yang di rumah, adik-adik semua yang menyaksikan tayangan ini. Hari ini Abi bersama Dede Ara akan bersama-sama mulai hari ini dan untuk seterusnya, mudah-mudahan istiqomah. Kita akan bersama-sama untuk berpetualang mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya adik-adik kenal dong Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya iya, kalau nggak kenal bagaimana dong? Orang yang beriman harus mengenal Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah kita akan mulai membahas, adik-adik semua. Ya, tonton dengan baik, tonton dengan cermat, perhatikan dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Judul diambil dari buku Muhammad Ismail Muhammad Ismail Hero. Ya, ini penerbitnya Cordoba Kids, karya dari Bunda Ari Indriani. Judulnya pertama yang akan kita bahas adalah Anak Yatim yang Dicintai. Apa judulnya adik-adik semua? Anak Yatim yang Dicintai. Siapa sih anak yatim yang dicintai itu? Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Hari itu suasana kota Mekah tampak sibuk. Seperti biasa, Mekah adalah sebuah kota yang berada di Jazirah Arab. Nah, Allah itu sangat memuliakan Jazirah Arab. Lebih-lebih adalah kota Mekah. Ayo, siapa yang tahu kenapa kota Mekah dimuliakan oleh Allah? Karena ternyata di kota Mekah itu tempat lahirnya Nabi. Dan yang kedua yang utama juga, di Mekah itu ada satu bangunan yang disebut atau yang dikenal dengan nama Ka'bah. Siapa yang tahu Ka'bah? Iya, Ka'bah itu adalah arah kita seorang mukmin ketika sholat. Ya, kalau sholat kita menuju Ka'bah ya, Dede Ara ya. Ya, arah kalau sholat kita menuju Ka'bah. Nah, Ka'bah itu kan bangunan persegi 4 yang berada di kota Mekah. Dan itulah penyebabnya kota Mekah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi kiblat kaum muslim di seluruh dunia. Ya. Kita sambung ya. Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga putranya yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, Ka'bah itu dibangun untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi tempat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang suatu hari adik-adik semua, Ka'bah itu pernah akan dihancurkan. Wah, akan dihancurkan oleh siapa, Abi? Oleh seorang raja yang bernama Raja Abraha. Raja Abraha itu adalah seorang raja yang menguasai Yaman. Nah, kita lihat ya bagaimana lengkap kisahnya. Nah, tuh, lihat tuh. Ada kan? Tuh, lihat tuh. Tuh, ada gajahnya ditunggangi oleh Raja Abraha. Wah, gajahnya besar sekali adik-adik semua. Coba kita lihat ya. Abraha al-Aslam. Coba lihat tuh Dede Ara. Gajah, ini apa nih? Gajahnya besar apa kecil? Kecil, besar. Kok kecil? Ini besar. Ada yang nunggang ya? Ditunggangi Ka'bah. Pengen ngapain ya gajah ini ya?
Ternyata apa yang terjadi adik-adik semua? Betul, gajah lagi jalan, banyak jumlahnya. Abraha al-Asram, nama lengkap populernya. Datang membawa pasukan. Iya, membawa pasukan perang dengan mengendarai kuda dan gajah yang sangat besar ya Dedek ya. Menunggangi gajah dan juga menunggangi kucing, bukan kuda. Kok kucing? Iya. Nah, akhirnya perang. Mereka datang dengan mengendarai kuda dan gajah yang sangat besar. Oh, Allah ternyata menyelamatkan Ka'bah dengan mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abraha. Masya Allah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Yuk adik-adik semua, kira-kira kalau harus takutnya sama siapa? Sama bapak? Jangan. Sama guru juga jangan. Takutnya hanya kepada Allah. Tapi guru dan orang tua harus disayangi dan dihormati. Ya, seluruh masyarakat Mekah yang ada di Jazirah Arab tidak akan pernah melupakan peristiwa itu. Hingga tahun itu dikenal dengan sebutan Amul Fil atau tahun gajah. Ya, pada tahun itu Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tepatnya di hari Senin yang diberkahi tanggal 12 Rabiul Awal. Coba Abi ulangi lagi ya, biar teman-teman ada di rumah pada paham. Kapan si Nabi Muhammad itu dilahirkan? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya, tahun gajah. Belum dikenal waktu itu Januari, Februari, belum dikenal juga bulan-bulan yang lain. Pokoknya waktu itu tahun gajah. Ya, kita sambung ya adik-adik semua. Oke, masih berada di kamera semuanya, melihat videonya. Wah, Dede Ara, nah mau ngapain Dede? Mau ngapain? Wah, Dede Ara ternyata udah gak sabar pengen diceritakan tema-tema yang lain. Tapi gak apa-apa, biarin. Nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang ya. Kita sambung sekarang. Muhammad kecil lahir dari bunda yang mulia. Bundanya bernama Aminah. Semua bahagia saat Nabi Muhammad SAW kecil itu lahir. Demikian juga Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa? Kakeknya Nabi Muhammad. Di manakah ayahnya? Yo, pasti adik-adik bertanya dong. Di mana ayah Nabi Muhammad? Dede Ara, ayah Nabi Muhammad di mana? Di mana? Oh ini ya, tuh lihat. Tapi saat ini ternyata ayah Nabi Muhammad itu yang merupakan anak kesayangan dari kakek Abdul Muthalib tidak sempat melihat putra tercintanya. Oh, sangat sedih ya. Ternyata Nabi Muhammad lahir tanpa seorang ayah, karena ayah Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu meninggal dan wafat sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, tidak sempat melihat Nabi Muhammad. Ayah Abdullah ternyata wafat, adik-adik semua. Wafat ketika Nabi Muhammad masih kecil dan masih 2 bulan di perut ibundanya. Ada yang bilang masih 3 bulan. Waduh, Nabi Muhammad masih dalam perut, ternyata ayahnya meninggal dunia. Sedih ya sayang, anak-anak sayang. Tapi Nabi Muhammad tetap semangat loh, walaupun tidak ada ayah. Yo, bagi yang di rumah yang tidak punya ayah pun jangan putus harapan. Tetap semangat. Ya deh ya. Semangat. Semangat. Oke. Nah, kakek Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang. Beliau berasal dari Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah salah satu suku, dan itu adalah suku terbaik di kaum Quraisy. Kakek Abdul Muthalib itu
memiliki 10 anak laki-laki. Wah, banyak ya. Adik-adik di rumah punya saudara berapa? 2. Yang di rumah 3. Iya, ada yang 8. Wah, banyak. Ternyata Abdul Muthalib itu punya putra 10. Siapa yang punya saudara 10 di rumah? Ya, betul. Berarti tambah banyak saudara tambah berkah ya. Tambah banyak saudara tambah banyak keluarga. Iya. Ternyata di antaranya ada yang bernama Abdullah. Anaknya Abdul Muthalib itu ada yang bernama Abdullah. Abdullah itu ternyata ayahnya Nabi Muhammad SAW. Ayah Nabi Muhammad, ayah Muhammad kecil. Ya. Kemudian ternyata sepeninggal Abdullah yang merupakan anak yang sangat dicintai oleh Abdul Muthalib pun merasa sedih. Siapa yang tidak sedih kalau anaknya meninggal dunia? Pasti. Tapi ternyata Allah menggantikan Abdullah itu dengan seorang anak yang sangat-sangat lucu, sangat-sangat gagah, yang kelak akan menjadi seorang yang sangat besar, menggantikan posisi Abdullah, yaitu Muhammad kecil. Dan ternyata Abdul Muthalib pun akhirnya pun hilang rasa sedihnya karena tergantikan dengan ayahnya, tergantikan dengan cucunya yang bernama Muhammad. Kebiasaan bangsa Arab saat itu adalah memberikan bayi yang baru lahir untuk dipersusukan atau untuk disusukan oleh orang lain selain bundanya. Wah, bagaimana itu, Abi? Iya, dulu kebiasaan. Jadi orang-orang Badui datang ke orang Arab untuk mencari anak-anak yang baru dilahirkan. Lalu mereka akan ambil untuk diasuh, dibesarkan di kampung. Dan memang orang-orang kota itu sudah terbiasa menitipkan anaknya kepada orang-orang kampung. Karena memang ternyata kampung itu masih terjaga kemurnian bahasa dan tutur katanya. Akhlaknya juga baik-baik. Sehingga mereka berharap kalau anaknya itu lahir dan tumbuh menjadi dewasa, mereka lahir menjadi anak-anak yang baik, akhlaknya yang baik, bahasanya juga bahasa yang baik. Ya, adik-adik semua ya yang di rumah ya, bunda-bunda, ayahanda juga yang menyaksikan tayangan ini. Baik, kita sambung ya. Hari itu rombongan kaum dari Bani Sa'ad datang ke Mekah untuk mencari bayi yang siap untuk disusui. Mereka mengharapkan bayaran. Ya, mereka pekerjaannya ya begitulah. Pekerjaan mereka datang ke kota. Ya, Dede Ara, ya, mereka datang ke kota untuk mencari bayi, mencari bayi mereka cari untuk mereka asuh, mereka susui. Ya, tuh lihat tuh, ada bayi, mereka datang tuh. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan nggak sahabat? Kelihatan nggak dedek, adik semua yang di rumah tuh? Bayi mereka datang dari kampung menuju kota. Mereka itu ingin mencari anak-anak yang bisa disusui, lalu mereka akan mengambil upah dari mereka. Itu sudah biasa. Nah, ternyata kemudian mereka semua datang dan pulang membawa bayi. Bunda Aminah bersedih, sedih banget tuh. Bunda Aminah sedih, adik-adik semua, karena tidak ada seorang pun yang mau membawa putranya. Karena putranya adalah anak yatim yang tidak memiliki ayah. Aminah juga orang miskin, tidak punya apa-apa. Kira-kira orang-orang mau nggak ya mengambil Muhammad kecil untuk dibesarkan dan disusui? Kan uang untuk upah kan Aminah tidak punya. Rupanya takdir Allah menentukan ada seorang keluarga atau ada satu keluarga yang belum membawa pulang seorang bayi. Mereka sudah berkeliling tapi mereka belum menemukan bayi satupun untuk mereka susui. Keluarga Bunda Halimah binti Abu Zu'aib. Siapa namanya? Ini kuda. Tuh dia kuda. Ini Bunda Halimah. Bunda Halimah Bunda Halimah itu membawa bayi namanya Muhammad. Pinter tuh naik kuda tuh.
sahabat-sahabat semua tuh. Jadi Nabi Muhammad, iya. Nabi Muhammad dibawa oleh Bunda Halimah binti Abu Zu'aib. Duhai Bunda, betapa malu saat kita pulang. Kata suaminya, iya, tak ada bayi yang kita bawa. Mungkin tidak mengapa kita ambil bayi yatim tadi saja untuk kita rawat di rumah. Siapa tahu Allah memberikan berkah yang banyak untuk keluarga kita, kata suami Bunda Halimah, Al-Haris bin Abdul Uzza. Akhirnya setelah diskusi panjang Bunda Halimah dengan suaminya, kata Bunda Halimah, baiklah ayah, kalau begitu kita datang lalu kita ambil anak tersebut ya. Akhirnya Bunda Halimah pun membawa pulang Muhammad kecil dengan penuh kasih sayang. Dirawat, disusui. Ternyata adik-adik semua, apa yang terjadi? Banyak keajaiban yang Muhammad kecil tinggalkan kepada keluarga dari Bunda Halimah. Apa kira-kira yuk? Yang tadinya ragu untuk membawa karena Muhammad dan keluarganya kan miskin. Tapi ternyata ketika membawa Nabi Muhammad pulang ke rumah dan membesarkan serta menyusui Nabi Muhammad, ternyata keajaiban pun terjadi. Satu, adik-adik semua, tanaman di sekitar rumah Halimah itu tumbuh subur. Wah, tumbuhannya jadi subur, pohonannya jadi subur, luar biasa, masya Allah. Padahal sebelumnya rusak, kering, kemarau panjang. Terus kambing mereka pun selalu penuh air susu. Seluruh keluarga Bunda Halimah bisa menikmati susunya, susu kambingnya. Wah, luar biasa ya. Nih Muhammad kecil ini datang, akhirnya memberi keberkahan buat keluarganya siapa? Keluarganya Halimah. Setelah 2 tahun, adik-adik semua, Bunda Halimah memohon kepada Bunda Aminah untuk diizinkan terus merawat Muhammad kecil. Bunda Aminah dan kakek Abdul Muthalib sedih karena harus berpisah lagi dengan Muhammad kecil. Ya, Aminah berpisah lagi deh dengan anak tercintanya Muhammad kecil. Namun mereka setelah berpikir panjang pun mengabulkan keinginan Bunda Halimah. Saat itu Mekah sedang dilanda wabah cacar. Abdul Muthalib dan Aminah tidak pengen kalau Muhammad kecil itu juga terjangkit penyakit cacar. Mereka tidak mau Nabi Muhammad itu tertular oleh penyakit itu. Sehingga rela nggak rela, ikhlas nggak ikhlas, ya sudahlah. Aminah akhirnya memberikan kesempatan kepada Halimah untuk kembali membawa Muhammad kecil itu ke rumahnya untuk disusui. Saat berusia 5 tahun, adik-adik semua, Muhammad itu kan sudah mulai tumbuh besar, dewasa nih. Muhammad kecil dikembalikan lagi kepada Bunda Aminah. Kebahagiaan tinggal dengan bunda yang sangat dicintainya ternyata hanya sebentar, adik-adik semua. Wah, Nabi Muhammad sedih lagi dong. Bunda Aminah meninggal saat Muhammad kecil berusia 6 tahun. Baru setahun setelah dari Halimah hidup bersama Aminah. Ya Dede Ara ya, hidup bersama Aminah. Ternyata Nabi Muhammad cuman hidup bersama ibunda tercintanya cuma setahun, adik-adik semua. Setahun itu waktu singkat nggak? Ya singkat lah. Ya, saat itu mereka tengah dalam perjalanan pulang dari berziarah ke makam ayahnya, ayah Muhammad kecil, yaitu Abdullah. Mereka ditemani oleh kakek Abdul Muthalib bersama Ummu Aiman yang memang sehari-hari membantu keluarga Bunda Aminah. Ternyata perjalanan itu diakhiri dengan kesedihan. Pulang Muhammad kecil kemudian akhirnya ditinggal oleh ibundanya Aminah. Ya, jadi Nabi Muhammad harus tinggal bersama kakek Abdul Muthalib. Semua penduduk Mekah tahu betapa kakek Abdul Muthalib sangat-sangat menyayangi cucunya. Lagi-lagi Muhammad kecil berduka. Kakek yang melindungi Nabi Muhammad meninggal dunia saat usianya baru 8 tahun. Adik-adik semua, 6 tahun bersedih, baru setahun lagi ya sedih. Bagaimana sedih Dede Ara? Sedih bagaimana?
Gimana sedihnya? Sedihnya bagaimana? Coba lihat situ. Sedihnya bagaimana? Nangisnya bagaimana nangis? Nangis ternyata karena ditinggalkan oleh banyak orang yang dicintai. Ayahnya, ibundanya, terus siapa lagi? Kakeknya, Abdul Muthalib. Sesuai dengan pesan sang kakek, Muhammad kecil kemudian tinggal bersama pamannya, yaitu Abu Thalib.